Halo, jumpa lagi dengan Toko Obat Cina. Ya, kita di video kali ini akan membahas tentang diabetes mellitus atau kencing manis. Definisi diabetes, ya, diabetes itu adalah penyakit kronis, jadi bertahun-tahun yang ditandai dengan tingginya kadar gula atau glukosa di dalam darah. Nah, prosesnya yang kita perlu tahu dulu. Kita makan nasi, ya, karbohidrat, itu kalau Anda kunyah nasi saja, ya, tanpa lauk apapun, lama-lama akan terasa manis, ya, di dalam mulut kita. Karena karbohidrat ini oleh air ludah yang mengandung enzim amilase atau ptyalin akan merubah karbohidrat menjadi glukosa atau gula. Nah, glukosa ini nantinya akan dirubah menjadi energi. Nah, bisa berubah menjadi energi plus glukogen, butuh bantuan hormon insulin. Nah, insulin dihasilkan oleh siapa? Pankreas. Ya. Jadi orang yang menderita diabetes karena terjadi masalah dengan pabriknya, dalam tanda petik, dengan pankreasnya, sehingga tidak bisa memproduksi insulin sesuai dengan kapasitas atau jumlah yang dibutuhkan tubuh kita. Ada dua tipe diabetes, ya. Yang pertama adalah diabetes tipe 1. Ini cacat dari lahir, pankreasnya sudah rusak. Nah, kondisi diabetes tipe 1 tidak bisa disembuhkan. Ya, jadi harus insulin terus seumur hidup. Resiko komplikasinya tentunya juga lebih tinggi. Berbeda dengan diabetes tipe 2. Ya, diabetes tipe 2 ini bisa terjadi karena faktor keturunan, bisa juga karena pola makan dan pola hidup yang salah. Nah, 30 tahun yang lalu, 80% penderita diabetes itu berawal dari faktor keturunan. Tetapi kondisi sekarang berbeda sekali, ya. 80% orang diabetes sekarang itu berawal dari pola makan dan pola hidup yang salah, yang berlebihan kalori, yang tinggi gula. Ya. Nah, diabetes tipe 2 ini masih mungkin untuk disembuhkan. Ini kabar baiknya. Ada 10 gejala diabetes yang kita perlu pahami, ya. Nah, yang pertama sering kencing kalau malam. Ya, jadi kalau malam habis minum banyak terus kencing berkali-kali itu wajar. Tapi minumnya tidak banyak, tapi dalam semalam itu bisa kencing beberapa kali. Ya, 4 sampai 6 kali, ya. Ceritanya beberapa seperti itu. Kemudian cepat lapar, ya, nafsu makannya meningkat. Kemudian berat badannya turun drastis dalam waktu yang singkat. Mudah ngantuk, ya. Kemudian kalau ada luka susah sembuh, bahkan bisa menjadi gangren. Ya. Kemudian badan terasa gatal-gatal. Ini biasanya kalau sudah mulai kreatinnya naik, ya, ginjalnya sudah mulai bermasalah. Kesemutan. Kemudian gairah seks menurun, untuk yang laki-laki bahkan bisa menyebabkan impotensi. Penglihatan kabur, ini kalau terkena saraf mata, ya. Dan untuk ibu hamil, biasanya bayinya lahirnya gede, ya. Beratnya di atas 4 kilo. Itu 10 gejala diabetes. Kalau cuma satu, belum tentu, ya. Jadi ada beberapa gejala yang muncul secara hampir bersamaan. Nah, apa yang harus dicek? Yang pertama kali untuk dicek, untuk memastikan adalah cek gula darah sewaktu. Nah, tes ini bertujuan untuk mengukur kadar glukosa darah pada jam tertentu secara acak atau random. Jadi tidak ada persiapan puasa, misalnya Anda lagi ngobrol-ngobrol atau jalan-jalan, ada cek gula darah gratis nih. Nah, coba dicek. Ya, tidak perlu puasa, ya sesaat memang, ya, sewaktu. Kalau hasilnya di bawah 200 normal, ya, 200 mg per desiliter. Kalau hasilnya di atas 200 mg per desiliter, dicurigai diabetes. Tapi belum tentu diabetes. Ya, bisa jadi mungkin karena Anda habis makan yang manis-manis, ya, sejam atau 2 jam sebelum tes itu bisa jadi di atas 200. Ya, jadi ini dicurigai diabetes, belum pasti diabetes. Nah, untuk memastikan, ya, kita cek lagi. Ya, glukosa puasa dan glukosa PP 2 jam atau postprandial 2 jam. Jadi Anda puasa dulu 8 jam, ya, sebelum diambil darahnya.
kemudian misalnya nih mau ambil darahnya jam 7 pagi. Jadi jam 11 malam maksimal itu sudah tidak boleh makan apa-apa. Ya, jam 7 pagi Anda periksa ke laborat, diambil darahnya. Nah, hasilnya dilihat. Kalau di bawah 108 mg per desiliter normal. Kalau antara 108 sampai 125 prediabetes, di atas 125 bisa jadi diabetes. Nah, nanti sesudah diambil darahnya, Anda makan kan? Nah, 2 jam kemudian kembali lagi ke laborat, ya, dicek lagi glukosa PP 2 jam. Kalau hasilnya di bawah 140, aman, normal. Kalau hasilnya antara 140 sampai 199, prediabetes. Kalau hasilnya di atas 200 mg per desiliter, diabetes. Ya, apakah ini sudah cukup untuk memvonis diabetes atau belum? 75% bisa dibilang bisa. Tetapi untuk lebih memastikan lagi, lakukan cek satu lagi, HbA1c. Jadi ini adalah glycated hemoglobin test. Untuk tes HbA1c tidak perlu puasa. Dan ini mengukur kadar gula darah yang terikat pada hemoglobin, ya, yaitu protein yang berfungsi membawa oksigen dalam darah. Nah, seberapa banyak glukosa yang menempel dalam sel darah merah? HbA1c ini luar biasa akurat karena dia bisa mendiagnosa riwayat gula darah Anda 2-3 bulan terakhir. Jadi kalau hasil glukosa puasanya tinggi, PP 2 jamnya tinggi, HbA1c-nya juga tinggi ya, ya sudah fix memang diabetes. Berapa sih angka normalnya HbA1c? 4,5 sampai 5,6 itu masih normal, 5,6 sampai 6,5 itu prediabetes, di atas 6,5 itu fix memang diabetes. Ya. Nah, pemicunya diabetes ini yang kita harus pahami. Yang pertama adalah teh manis. Jadi minum teh manis sesekali oke, tidak ada masalah ya. Yang tidak boleh adalah minum teh bersamaan dengan makan nasi, makan berat. Dan itu dilakukan sepanjang hari bertahun-tahun. Biasanya ini karena faktor kebiasaan ya. Kami cukup sering ketemu dengan orang-orang Jogja Solo ya, yang hobinya itu minumnya teh manis terus ya, dalam sehari minum air putih cuman 1 gelas, 2 gelas ya. Kenapa kok nggak banyak air putih? Mereka bilang, nggak doyan air putih ya. Jadi yang diminum dominan teh dan itu manis. Kerja pankreasnya cenderung jadi lebih berat dan mudah rusak tentunya. Kemudian yang kedua soft drink. Kita tahu kandungan pemanis yang ada di dalam soft drink itu luar biasa banyaknya. Ya. Konon 1 kaleng soft drink itu mengandung 12 sendok makan gula. Jadi kebayang ya, manisnya luar biasa. Kemudian gorengan. Loh, gorengan kan nggak manis, betul, tapi tinggi kalori. Ya, kemudian cemilan. Ya, cemilan itu yang ya keripik-keripik ya. Itu ukurannya kecil ya. Kalau dimakan tidak bikin kenyang ya, tapi kalorinya tinggi. Nah, kurang tidur. Nah, ini juga berpengaruh. Jadi kemampuan tubuh untuk memproses gula juga menjadi menurun. Kemudian malas beraktivitas fisik, makanya banyak tapi kurang gerak, mager, malas gerak ya. Sehingga apa yang terjadi? Kalori yang dimakan ditumpuk menjadi lemak. Ya. Nah, kemudian stres. Nah, stres ini juga luar biasa jahatnya. Saya pernah ketemu kasus ada 1 orang yang malam sebelum tidur dicek gulanya 85, normal ya. Pagi-pagi dicek gulanya 350. Nah, ini ceritanya dapat asupan dari mana? Semalam kan tidur kan? Ya, ternyata karena stres. Jadi hormon epinefrin dan kortisolnya naik sehingga persediaan gulanya juga naik, melonjak. Merokok ini juga meningkatkan risiko diabetes 22% lebih tinggi. Nah, komplikasi yang terjadi akibat diabetes ke otak ya bisa menyebabkan hipertensi dan stroke karena orang-orang yang menderita diabetes cenderung darahnya menjadi lebih kental. Kemudian mengganggu mental ya, sulit tidur. Nah, karena sulit tidur akhirnya terus gugup, depresi, bad mood seharian ya. Kemudian jantung ya, kerja jantung 2
jadi lebih berat ya, risiko kena penyakit jantung koroner juga 2,5 kali lebih tinggi. Ginjal, nah ini yang sering sekali ketemu ya, gagal ginjal. Ya, jadi gagal ginjal kronis itu penyebabnya antara diabetes dan hipertensi, ini yang paling dominan. Ya, kemudian sirkulasi darah terganggu, bisa menyebabkan gangren dan ujung-ujungnya harus diamputasi. Nah, komplikasi diabetes yang terjadi ke mata ya, spot hitam, katarak, glukoma berakhir pada kebutaan, gigi dan mulut ya, infeksi bakteri, penyakit mulut dan gusi, ke kulit ya, kulitnya kering dan mudah luka, saraf ya, kesemutan, mati rasa ya, sakit saat berjalan ya, terjadi juga kerusakan saraf. Nah, diabetes pada saat kehamilan itu dapat menimbulkan komplikasi pada ibu hamil ya. Misalnya preeklamsia. Jadi selama hamil tensi si ibu ini tinggi sekali. Nah, komplikasi yang dapat terjadi pada bayi, bayinya lahirnya gede ya, kelebihan berat badan pada saat lahir, biasanya lahirnya di atas 4 kg. Lahirnya bisa prematur, gula darahnya rendah, hipoglikemia, bisa menyebabkan keguguran bahkan penyakit kuning. Nah, kita sedikit membahas tentang gangren ya. Jadi gangren ini adalah kondisi jaringan tubuh yang mati akibat tidak mendapat pasokan darah yang cukup atau akibat infeksi bakteri yang berat. Nah, umumnya terjadi di tungkai, jari kaki, atau jari tangan. Namun juga bisa terjadi pada otot serta organ dalam. Nah, gangren ini biasanya ya harus diamputasi ya, dan bisa berakhir pada kematian kalau cukup fatal. Nah, hati-hati, makanya kalau Anda ada luka, pastikan bersih, gulanya kontrol supaya tidak berlanjut menjadi gangren. Nah, pencegahan diabetes apa yang harus dilakukan? Atur pola makan yang baik sehingga tidak terjadi penumpukan kalori, kurangi konsumsi makanan yang memicu diabetes yang tadi sudah disebutkan di depan. Kemudian perhatikan berat badan Anda tetap ideal, olahragalah teratur, dan stop merokok. Nah, penanganan diabetes ada 2 aliran ya, secara barat diwakili oleh dunia medis dan secara timur. Kalau secara barat yang dilakukan adalah sekedar menurunkan gula, jadi dikasih obat penurun gula ya. Nah, kalau memang sudah tidak bisa turun-turun lagi, biasanya masuklah insulin, ya, jadi suntik insulin. Kalau ada luka dan sudah menjadi gangren, biasanya yang terjadi adalah ujung-ujungnya diamputasi atau dipotong. Nah, efek jangka panjangnya bisa menyebabkan gangguan fungsi lever dan ginjal, ya, berujung pada komplikasi dan cuci darah atau gagal ginjal kronis. Jadi kalau diibaratkan ada pohon yang cabangnya ada yang mati, layu, kering. Nah, kalau secara pengobatan barat, cabang ini dipotong. Gangren, amputasi, selesai. Nah, berbeda dengan pengobatan timur, diwakili oleh Chinese. Jadi dilihat, masalahnya ada di mana? Oh, di pankreasnya. Oke, pankreasnya kita aktifkan, gulanya dikontrol ya. Nanti kalau pankreasnya sudah aktif bisa memproduksi insulin kembali, otomatis gulanya akan terkontrol ya. Dan tentunya ini butuh waktu ya, bukan waktu 1-2 minggu ya, tapi mungkin bisa beberapa bulan. Tapi yang jelas lebih aman karena lebih tuntas ke akarnya. Nah, efek jangka panjangnya aman sekali karena bersifat herbal dan mengaktifkan organ utama. Jadi kalau diibaratkan ada pohon yang cabangnya kering, nah pengobatan timur itu memberikan pupuk, memberikan nutrisi ke akarnya supaya cabang yang kering ini nanti bisa bersemi kembali. Nah, cara kerja suplemen bagaimana? Konsumsi suplementasi untuk membantu mengaktifkan pankreas dan mengikat gula darah yang berlebihan. Jadi, selama Anda konsumsi suplementasi, obat diabetesnya tetap harus dikonsumsi. Diatur saja jarak waktunya. Ya. Nah, sambil dipantau secara bertahap. Kalau dalam 1 minggu atau 10 hari gulanya sudah mulai turun, obat diabetesnya bisa dikurangi secara bertahap.
Jadi tujuan pertamanya adalah mengurangi obat kimia. Ya. Kalau memang dengan diturunkan bertahap sudah bisa mendekati normal, stop obat diabetesnya yang medis, masih bisa normal, berarti sudah mulai bagus kondisinya. Suplementasi juga diturunkan secara bertahap. Ya. Tentunya pola hidup juga harus dibenahi sehingga nantinya kalau memang semuanya sudah pulih, pankreasnya sudah pulih, gulanya sudah mulai terkontrol ya. Suplementasi bisa dihentikan. Nah, suplemen apa yang bisa membantu ya? Solusinya secara herbal. Yang pertama adalah sutang kalsium. Jadi ini mengandung CTY, jadi dari pumpkin powder, bubuk labu merah, berfungsi untuk mengaktifkan pankreas. Nah, sutang kalsium ini diminum sebelum tidur, diseduh menggunakan air hangat kira-kira 100 ml. Jadi air hangatnya sediakan dulu 100 ml, ambil 1 saset, diseduh, minum sampai habis. 1 box, 1 kotak itu isinya 10 saset untuk 10 hari. Kemudian ada diakon. Diakon ini mengandung spirulina, fungsinya juga untuk membantu mengaktifkan pankreas, mengontrol gula darah juga. Nah, ini diminum pagi dan siang hari. Pagi 2 kapsul, siang 2 kapsul sesudah makan. Nah, ada yang namanya chitin-chitosan. Nah, ini yang berfungsi untuk mengikat gula darah yang berlebihan dan memperkuat liver. Ya. Nah, mengkonsumsinya sebelum makan. Kalau misalnya Anda masih minum obat medis, ya kasih jarak 1 jam dengan chitosan. Karena chitosan ini sifatnya mengikat. Nah, seandainya ada luka atau gangren, chitosan bisa dibuka. Ya, ditaburkan di lukanya setiap pagi dan sore. Jadi sesudah mandi, bersihkan lukanya, tabur chitosan. Ya, nanti sore begitu lagi mandi, bersihkan lukanya, tabur lagi dengan chitosan. Tipikalnya lukanya tidak akan mengering di permukaan, tidak ya, tetapi mengecil. Ya, yang tadinya tidak terasa, nanti dalam beberapa hari kok terasa nyut gitu ya. Nah, itu karena darahnya mulai mengalir di situ, jaringannya mulai hidup kembali. Ya. Nah, kemudian Muncort juga harus masuk kalau memang ada luka. Karena ini berfungsi sebagai antibiotik alami. Nah, apalagi yang memang sudah ada masalah dengan ginjalnya, ya, kreatinnya mulai naik, ureumnya mulai naik, nah itu ginjalnya sudah mulai bermasalah, Muncort wajib Anda konsumsi, ya, karena ini satu-satunya suplemen yang bisa membantu untuk tonik ginjal, ya, memperbaiki fungsi ginjal. Baik, the first wealth is health, harta yang paling utama adalah kesehatan. Untuk Anda yang mau konsultasi, silakan call atau chat di call center kami 0817 5474 671.